Irak mengatakan bahwa mereka telah membuat basis data nasional untuk melacak sekitar 6 juta senjata saat Baghdad berusaha membawa semua senjata di bawah kendali negara. Faksi-faksi bersenjata dengan senjata dan struktur komando mereka sendiri tetap menjadi salah satu tantangan keamanan dan politik terbesar di negara itu. Pemerintah mengatakan bahwa memperkuat kendali negara sangat penting untuk melindungi Irak dari meningkatnya ketegangan regional. Namun kelompok-kelompok kuat yang bersekutu dengan Iran menolak perlucutan senjata. Dan untuk informasi lebih lanjut, kami telah ditemani di studio oleh koresponden senior Timur Tengah, Ariel Osran. Ariel, ide untuk membuat basis data ini sebenarnya bukan hal baru. Jelaskan apa fungsinya dan apa tujuannya. Ya, ini bukan hal baru, tetapi sudah digarap selama 8 tahun. Keputusan dibuat pada tahun 2018. Basis data ini baru mulai berfungsi pada Januari 2023. Dan sekarang akhirnya mereka telah membangun basis data ini yang akan mencoba membantu pihak berwenang mendapatkan kendali atas banyaknya senjata ilegal yang beredar di seluruh negeri. Maksud saya, Irak dianggap sebagai negara dengan jumlah milisi terbanyak di belahan bumi utara. Dan inilah salah satu cara mereka untuk mencoba mengatasi hal itu. Tapi menurut saya penting untuk dicatat bahwa ini sebenarnya lebih untuk pertunjukan saja. Maksud saya ya, Irak sedang berusaha untuk tampil atau mengadopsi kesan sebagai negara modern yang memiliki undang-undang senjata api, daftar resmi, dan semua itu. Dan ini adalah langkah pertama. Anda harus terlebih dahulu mendata berapa banyak senjata yang ada di negara ini. Ini adalah langkah pertama. Langkah kedua adalah menerbitkan izin kepemilikan senjata api ini. Langkah ketiga adalah menegakkan dan memastikan bahwa satu-satunya yang memiliki senjata hanyalah mereka yang memiliki lisensi. Dan kemudian, langkah terakhir pada dasarnya, seperti yang dijelaskan oleh pemerintah Irak, mencapai keamanan dan pembangunan berkelanjutan. Itu adalah tugas yang sangat berat bagi Irak. Namun pada akhirnya, pertanyaan utamanya di sini adalah, apa artinya ini bagi milisi yang didukung Iran, bagi pasukan mobilisasi populer, yang merupakan badan semi-militer yang beroperasi sebagai organ negara, tetapi menerima pendanaan dari Iran. Sejauh yang saya pahami, dari percakapan yang saya lakukan dengan sumber-sumber, mereka mengatakan bahwa tidak hanya milisi-milisi ini tidak mematuhi, tetapi sebenarnya pihak berwenang Irak mendekati atau memasuki atau mencoba memasuki markas Harakat Al-Nujabah, salah satu milisi pro-Iran terkuat di Irak. Dan mereka diusir setelah ditembaki. Jadi ini adalah gambaran nyata tentang situasi di lapangan. Jadi ya, ini memang bagus. Setiap negara maju modern seharusnya memiliki sistem registrasi, tapi ini tidak akan mencakup milisi-milisi yang beroperasi di luar hukum. Dan itulah yang membuat pemerintah Irak khawatir. Jadi, milisi-milisi ini memang tantangan utama, tapi bukan satu-satunya. Apa sebenarnya yang bisa diubah oleh sistem registrasi ini, bahkan jika mereka mencapai tujuannya, selain hanya memiliki basis data administratif? Benar. Jadi sekali lagi, memiliki sistem registrasi senjata api, mengeluarkan lisensi, ini adalah salah satu cara untuk memastikan hukum dan ketertiban di negara Anda. Dan Irak dikenal karena keadaan tanpa hukum. Jadi ini mencoba memperbaiki itu. Tapi ini hanya akan berdampak pada tingkat di bawah milisi, yaitu warga Irak biasa dan tingkat sipil. Tapi seperti yang saya katakan, ini bagus. Saya tidak mengkritik proses ini secara keseluruhan. Saya pikir setiap negara seharusnya memiliki registrasi. Dan setiap negara seharusnya menegakkan undang-undang senjatanya. Dan hanya negara yang seharusnya memegang monopoli atas kepemilikan senjata. Namun, ini tidak akan menyelesaikan masalah itu. Ya, ini akan memastikan penegakan hukum dan ketertiban di antara warga sipil Irak biasa. Tetapi, mereka bukan cuma tidak akan menyentuh milisi. Mereka memang tidak bisa menyentuh milisi. Milisi menunjukkan hal itu hari ini, ketika mereka mencoba mencari tahu apa yang terjadi di salah satu markas Harakat Al-Nujabah. Dan kemudian mereka ditembaki. Jadi, menurut saya, menunjukkan bahwa ini tidak lebih dari, Anda tahu, kita bisa menyebutnya sandiwara kedaulatan. Pada akhirnya, ini tidak akan menjadi hal yang mencegah milisi yang didukung Iran beroperasi dengan bebas di Irak. Baiklah, Ariel Osran, terima kasih banyak. Dan tetap di Irak, di seluruh negeri, kekurangan listrik kronis membuat jutaan orang kesulitan menjaga lampu tetap menyala.
Sekarang, protes telah berubah menjadi aksi kekerasan di kota Kut, bagian timur, di mana warga menuntut pembagian listrik yang adil dari hasil produksi di provinsi mereka sendiri. Meskipun memiliki cadangan minyak yang sangat besar, Irak sangat bergantung pada gas Iran untuk menghasilkan listrik. Dan bertahun-tahun korupsi, serta kurangnya investasi telah membuat jaringan listrik nasional berada dalam krisis.